Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 446, di bawah kelopak bunga yang mengalir. Itu mirip dengan penggilingan daging, dengan acak menuai kehidupan murid-murid sekte rumah ungu ini. Setelah 100 napas, seluruh puncak gunung sudah sunyi senyap. Selain Yue Mengli dan sejumlah kecil, semua orang tercengang karena takjub oleh pemandangan ini. Semua murid sekte awan tenang menatap lekat-lekat pada sosok pemuda itu di tengah medan perang, tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Pada saat ini, Ye Yuan mirip dengan dewa iblis, bahkan murid-murid sekte awan tenang tidak dapat dengan mudah mengenalinya. Apakah ini Ye Yuan? Setelah sekian lama, seseorang tiba-tiba bertanya dengan lemah, akhirnya menghancurkan ketenangan medan perang. Ye Yuan berbalik untuk melihat, itu sebenarnya seseorang yang akrab. Kakak magang senior Zhang Jing, Ye Yuan juga berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Ye Yuan, seluruh tubuh Zhang Jing gemetar. Ye Yuan, ini benar-benar kamu, jadi kamu baik-baik saja, itu sangat bagus. Saat dia berbicara, mata Zhang Jing benar-benar berlinang air mata panas. Zhang Jing adalah orang yang memimpin Ye Yuan di sekte tersebut. Meskipun kedua orang itu tidak memiliki persahabatan yang dalam setelah itu, waktu berlalu dan keadaan telah berubah. Perasaan semua orang tampaknya disatukan. Selain itu, Zhang Jing memiliki pemahaman yang cukup setelah pertarungan dengan Ye Yuan. Pada saat ini, dia telah lama menjadi seniman bela diri alam formasi kristal. Karenanya, di dalam hatinya, Zhang Jing masih cukup bersyukur terhadap Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan dan yang lainnya masuk jauh ke alam mistik, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar kembali. Semua orang tidak lagi berharap untuk mereka bertahan hidup. Sekarang, ketika mereka bertemu, kelegaan di hati Zhang Jing bisa dibayangkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bukan hanya aku sendiri, kamu lihat di sana. Saat dia berkata, Ye Yuan menunjuk ke Mo Yuntian dan yang lainnya. Mo Yuntian dan yang lainnya juga bergerak lebih dekat saat ini dan berkumpul bersama dengan semua orang. Ketika Zhang Jing melihat Mei Zhen, Mo Yuntian, dan yang lainnya, air mata tidak dapat dibendung dan mengalir lagi. Penatua Mei, magang senior, Kakak Mo, semua orang, semuanya kembali, benar-benar luar biasa, kami bahkan berpikir, Zhang Jing tersedak dan bahkan tidak bisa selesai mengucapkan kata-katanya. Melihat Zhang Jing sangat gelisah, Mo Yuntian dan yang lainnya memiliki banyak perasaan yang melonjak juga. Mereka tersedak dan berkata, perjalanan alam mistik kali ini memang dapat dipastikan kematian, itu semua berkat adik junior Ye sehingga kami dapat kembali dengan selamat. Zhang Jing terkejut, dan tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan lagi, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Adik junior Ye, kamu sebenarnya sudah berada di alam formasi kristal tingkat ke-7. Gerakan pembantaian ekstrim Ye Yuan sebelumnya membuat pikiran semua orang meninggalkan dampak yang luar biasa, dan mereka melupakan tentang wilayahnya sejenak. Hanya pada saat ini, dan Zhang Jing tiba-tiba menyadari bahwa beberapa bulan tidak bertemu, dan Ye Yuan sebenarnya sudah berada di alam formasi kristal tingkat ke-7, meningkatkan ranah utama penuh lebih tinggi dari sebelum dia pergi. Kecepatan peningkatan seperti itu benar-benar terlalu keterlaluan. Selanjutnya, langkah itu tadi, apakah itu benar-benar dirilis oleh seniman bela diri alam formasi kristal tingkat ke-7? Mata Zhang Jing dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap perjalanan Mo Yuntian dan yang lainnya ke alam mistik. Ye Yuan melihat ketidakpastian Zhang Jing dan berkata sambil tersenyum, masalah ini sulit untuk dikatakan dalam satu kalimat. Aku akan ceritakan secara detail lagi nanti dengan senior. Peningkatan senior magang Zhang beberapa bulan ini juga tidak kecil. Zhang Jing memberikan ekspresi aneh dan berkata tidak bisa menahan tawa. Jangan mengejekku, junior magang Ye, dibandingkan denganmu, apa yang bisa dihitung milikku? Ye Yuan terkekeh, tapi kemudian dia bertanya, magang senior saudara Zhang, apa yang sebenarnya terjadi pada sekte awan yang tenang, di mana master sekte, kepala balai Xiao, dan yang lainnya, juga, mengapa tidak ada satupun sesepuh transformasi laut di sekte itu? Ekspresi Zhang Jing berubah, dan dia berkata dengan penuh kebencian, langit domain selatan telah berubah total, sekte rumah ungu ini tersembunyi terlalu dalam. Zhang Jing menceritakan peristiwa yang terjadi di domain selatan beberapa bulan ini secara singkat kepada semua orang. Ternyata setelah Ye Yuan dan yang lainnya pergi, Luo Qingfeng, Xiao Jian, dan Ling Potian segera memasuki pengasingan tertutup untuk berkultivasi, dan berencana menerobos ke alam laut jiwa sekaligus. Luo Qingfeng tidak mengecewakan, sebulan kemudian, di bawah bantuan Skem Apple, dia akhirnya berhasil menembus ke alam laut jiwa, menjadi seniman bela diri alam laut jiwa kedua dari awan tenang sekte.
Dan Luo Qingfeng adalah seorang seniman bela diri, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sky Maple. Dengan Luo Qingfeng, sumber kekuatan alam laut jiwa ini, Sekte Awan Tenang dapat dikatakan berdiri teguh pada gelar 8 sekte besar ini. Xiao Jian dan Ling Potian juga menerobos dan meninggalkan pengasingan tidak lama kemudian. Keduanya menerobos ke alam laut jiwa setengah langkah pada saat yang sama. Mengenai berita ini, Ye Yuan tidak terkejut. Sebelum dia pergi, dia tahu bahwa Sky Maple sedang menyempurnakan pil pemikat jiwa dan pil obat yang dapat membantu seniman bela diri alam transformasi laut untuk menerobos. Beberapa dari mereka menerobos secara alami adalah sesuatu yang masuk akal. Dalam keadaan seperti itu, Sekte Awan Tenang dapat dikatakan makmur setiap hari. Namun, lebih dari sebulan yang lalu, semua itu mengalami perubahan. Sekte Langit Surgawi tiba-tiba mengambil jalan menuju kehancuran dengan mengirimkan undangan pahlawan ke 7 sekte besar, mengundang para master sekte dari berbagai sekte besar untuk melakukan pertemuan besar sekte domain selatan. Meskipun Luo Qingfeng menerobos ke alam laut jiwa, Sekte Langit Surgawi sangat kuat. Master sekte dari 7 sekte besar masih menepati janji dan pergi ke Sekte Langit Surgawi. Namun, setelah setengah bulan, berita tiba-tiba datang dari 7 sekte besar, mengatakan bahwa Sekte Langit Surgawi memaksa 7 master sekte besar, meminta 7 sekte besar untuk digabungkan ke dalam Sekte Langit Surgawi. 7 master sekte besar menolak untuk patuh bahkan dalam kematian dan ditahan oleh Sekte Langit Surgawi. Dengan ini, 7 sekte besar domain selatan benar-benar meledak. Semuanya meminta untuk mengirim pasukan untuk menekan Sekte Langit Surgawi. Tepat pada saat ini, Sekte Rumah Ungu keluar untuk mengangkat tinju mereka dan berteriak, meminta 7 sekte besar untuk berkumpul bersama untuk meluncurkan perang besar melawan Sekte Langit Surgawi. Sekte Awan Tenang secara alami tidak punya alasan untuk menolak ini. Tetua Agung Sky Maple dan Xiao Jian membawa sekelompok tetua dan murid elit, dan mereka bergabung dengan pasukan ekspedisi yang hebat. Tapi Sky Maple waspada sebelum dia pergi, mengumpulkan 20 murid jenius sekte dengan prospek yang baik bersama-sama, dan membiarkan sesepuh alam transformasi laut memimpin tim untuk diam-diam menuju domain utara. Namun, dengan kepergian ini, mereka tidak kembali lagi. Beberapa hari yang lalu, hanya ketika seorang tetua Mear Ryan diri kembali ke sekte dengan luka berat, apakah para murid tahu bahwa ternyata seluruh domain selatan ditipu oleh Sekte Rumah Ungu? Sekte Langit Surgawi yang mengadakan pertemuan besar Sekte Domain Selatan ini benar-benar tindakan yang mencari malapetaka mereka sendiri. Master Sekte-Sekte Langit Surgawi sangat sombong selama pertemuan besar itu dan ingin dengan paksa mengintegrasikan 7 sekte besar ke Sekte Langit Surgawi. Ini semua adalah kebenaran. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa Master Sekte Rumah Ungu, Hemingde, tiba-tiba bangkit dalam pemberontakan dan mengambil kendali dari 7 Master Sekte lainnya. Baru setelah itu 7 Master Sekte besar tahu bahwa Hemingde yang biasanya sangat rendah hati ini sebenarnya adalah sumber kekuatan alam laut jiwa tahap akhir. Di domain selatan, ranah laut jiwa tahap akhir pada dasarnya adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Sebelum pertemuan besar Sekte Domain Selatan, Hemingde telah lama membuat rencana cadangan dan mengambil kendali Sekte Langit Surgawi dengan sangat cepat. Sekte Rumah Ungu saat ini, sebagai sekte terkuat kedua, memikat semua dari 6 kekuatan elit sekte besar di bawah panggilan jebakan. Pada akhirnya, ketika mereka meluncurkan serangan kolektif, Sekte Rumah Ungu tiba-tiba melancarkan serangan, menangkap 6 sekte yang sama sekali tidak siap. Hanya pada saat inilah 6 sekte mengetahui kekuatan mengerikan Sekte Rumah Ungu. Dalam pertempuran ini, lebih dari selusin sumber kekuatan alam laut jiwa muncul sekaligus di Sekte Rumah Ungu. Bahkan jika 6 sekte besar bergandengan tangan, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Sekte Rumah Ungu? Apalagi Sekte Rumah Ungu bersembunyi begitu dalam, membuat semua orang benar-benar lengah. Dengan ahli alam transformasi laut mengelola formasi Arai, Sekte Awan Tenang yang dilindungi Grand Araf sudah secara praktis hanya tinggal nama. Di bawah kerjasama lebih dari selusin ahli alam transformasi laut, mereka menyerang ke dalam dengan sangat cepat. Tepat pada saat ini, Ye Yuan dan yang lainnya mencapai, menyelamatkan sekelompok rekan murid. Bab 447, Mei Zhen dan yang lainnya menarik napas dingin ketika mereka mendengarnya. Lebih dari selusin sumber kekuatan alam laut jiwa hampir bisa menyapu domain selatan. Bahkan yang disebut sekte besar nomor 1, Sekte Langit Surgawi, juga tidak memiliki begitu banyak sumber kekuatan alam laut jiwa. Apalagi Master Sekte Rumah Ungu itu bahkan adalah sumber kekuatan alam laut jiwa tahap akhir. Domain selatan saat ini sudah menjadi domain Sekte Rumah Ungu. Ye Yuan juga mengerutkan alisnya ketika dia mendengar dan bertanya, Master Sekte mereka semua. Zhang Jing berkata, Sekte Rumah Ungu memenjarakan semua eselon atas 7 sekte di puncak menara Sekte Langit Surgawi, dan mereka memiliki 3 penjaga sumber kekuatan alam laut jiwa. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menghela nafas lega.
Selama mereka masih hidup, masih ada harapan. Namun kata-kata tindak lanjut Zhang Jing membuat hati mereka terpuruk lagi. Zhang Jing berkata, Sekte Rumah Ungu menangkap sejumlah besar tahanan kali ini. Aku mendengar bahwa mereka akan membunuh satu kelompok setiap hari di depan Master Sekte dan sesepuh berbagai sekte. Tujuannya agar mereka menyerah. Aku mendengar bahwa sudah ada cukup banyak eselon atas 6 sekte yang telah menyerah. Aku tidak tahu berapa lama Tetua Agung dan Master Sekte mereka semua bisa bertahan. Sekte Rumah Ungu, sekelompok orang ini benar-benar terlalu hina. Untuk benar-benar bisa melakukan hal tidak manusiawi semacam ini, mereka akan menderita murka surga. Ketika Mei Zhen dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka semua mengertakkan gigi karena kebencian. Ye Yuan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sepertinya Sekte Rumah Ungu telah merancang skema ini untuk waktu yang sangat lama. Sampai sekarang, orang-orang domain selatan masih belum menyadari apa yang terjadi. Wajah semua orang berubah, baru sekarang mereka menyadari parahnya masalah. Mei Zhen dan yang lainnya yang pergi jauh ke dalam dunia Gale Ganas semua tahu bahwa ini adalah Sekte Rumah Ungu yang menjadi pelopor. Sekte Rumah Ungu masih menggunakan identitas sebagai salah satu dari 8 sekte besar sekarang untuk menyatukan domain selatan. Penentangan yang diterima akan jauh lebih rendah. Tetapi pada saat dunia angin ganas menyerbu dan eselon atas dari 8 sekte besar semuanya menyerah, domain selatan tidak dapat lagi mengumpulkan perlawanan yang efektif. Pada saat itu, 8 wilayah sekte besar domain selatan akan langsung menjadi area basis dunia Gale Ganas. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan pijakan di domain selatan dan meluncurkan serangan ke domain utara. Dengan kekuatan bela diri dunia Gale Ganas, menyerang domain utara kemungkinan besar adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ye Yuan tidak berpikir bahwa hanya waktu 3-4 bulan berlalu dan masalahnya sudah parah sampai sejauh ini. Zhang Jing merasakan nada Ye Yuan yang berlebihan dan memperhatikan bahwa sepertinya ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, adik junior Ye, aku ingin tahu, apa yang terjadi? Ye Yuan menghela nafas ringan dan menceritakan masalah dunia Gale Ganas yang menyerang kepada Zhang Jing. Setelah Zhang Jing mendengar detailnya, kulitnya pucat pasi. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak akan pernah mengira bahwa Sekte Rumah Ungu sebenarnya adalah bidak catur yang tersisa di dunia tanpa akhir oleh dunia angin ganas. Dengan cara ini, domain selatan bisa menjadi wilayah dunia Gale Ganas kapan saja. Mungkinkah mereka semua akan menjadi budak seniman bela diri dunia lain? Zhang Jing tidak bisa menahan gemetar. Saat itu, sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas dari bawah gunung. Yang memimpin sebenarnya adalah ahli alam transformasi laut tingkat ke-7. Apa yang dikenakan orang-orang ini adalah pakaian Sekte Rumah Ungu yang mengejutkan. Sungguh bajingan, mengirim mereka untuk datang untuk mengurus pembersihan dan mereka benar-benar dibunuh oleh sekelompok sampah, kata orang itu dengan cemberut. Ketika Zhang Jing melihat kedatangannya, ekspresinya langsung berubah drastis. Yang terkuat di sini adalah Mei Zhen. Tapi dia hanya kekuatan alam transformasi laut tingkat ke-3, menghadapi seniman bela diri alam formasi kristal tingkat ke-7, tidak peduli bagaimana mereka memandang orang-orang ini, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup juga. Zhang Jing memegang pedangnya dan memblokir di depan Ye Yuan, berkata dengan wajah muram, Junior Ye, ketika pertempuran dimulai sebentar lagi, aku akan melindungimu. Kamu memanfaatkan kekacauan untuk mencari jalan keluarmu, dengan kekuatanmu, selama kamu tidak menghadapi alam transformasi laut tingkat ke-7, kamu seharusnya bisa menyerahkan diri. Zhang Jing melihat kekuatan tempur Ye Yuan sebelumnya, saat itu sangat mengejutkan. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan alam transformasi laut tingkat ke-7, di antara mereka berdua ada perbedaan besar di dunia nyata. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berkata dengan ringan, tenang, jenis sampah ini, aku tidak menganggapnya serius, Penatua Mei, magang senior saudara Mo, kamu membawa sesama murid untuk mundur. Aku akan pergi dan melakukan pertukaran langsung dengan sekelompok ampas ini. Mo Yuntian tahu bahwa dia tidak bisa membantu dan berkata sambil mengangguk, baiklah, adik junior Zhang, ayo mundur, jangan menghalangi adik junior Ye melampiaskan amarahnya. Zhang Jing tercengang, dan pikirannya agak kabur. Melampiaskan amarah pada alam transformasi laut tingkat ke-7. Alam formasi kristal tingkat ke-7 yang melampiaskan amarah pada alam transformasi laut tingkat ke-7. Bukankah lelucon ini terlalu besar? Tetapi apakah senior Mo terlihat seperti seseorang yang membuat lelucon? Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini? Pikiran Zhang Jing tidak akan sepenuhnya memahami untuk sesaat. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat. Dia juga tahu bahwa Ye Yuan bisa melintasi alam untuk bertempur. Tapi melompati seluruh ranah utama untuk menghadapi musuh agak berlebihan bukan? Langkah sebelumnya pasti sangat kuat, tapi itu adalah teknik bela diri pembantaian area yang luas. Apakah itu berguna melawan alam transformasi laut tingkat ke-7?
Mei Zhen dan Mo Yuntian membawa semua orang untuk mundur, langsung membawa keluar Ye Yuan. Ketika alam transformasi laut tingkat ketujuh melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa, berkata, "Haha, Sekte Awan Tenang, kamu benar-benar menyedihkan, untuk benar-benar membiarkan bocah alam formasi kristal tingkat ketujuh datang mengirim dirinya sendiri ke kematian. Hei, alam transformasi laut itu, apakah kamu lahir di tahun kura-kura, untuk benar-benar mengirim anak seperti itu untuk datang dan mati?" Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata dengan senyum dingin, "Berurusan denganmu. Aku sendiri sudah cukup, jika kamu dapat menyentuhku sedikit saja, anggap itu kerugianku. Mau aku dibunuh atau dipotong-potong, terserah kamu." Ahli alam transformasi laut tingkat ketujuh itu tercengang, dan kemudian tertawa lebih keras, sementara murid-murid Sekte Rumah Ungu di belakangnya juga tertawa keras tanpa henti. Alam transformasi laut tingkat ketujuh berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya sambil tertawa, "Apakah kalian semua mendengar itu?" Dia mengatakan bahwa jika aku menyentuhnya sedikit saja, itu dianggap sebagai kekalahannya. "Ah, tentu saja aku mendengarnya, aku bahkan berpikir bahwa aku salah dengar. Ternyata Penatuadu mendengar hal yang sama seperti aku. Apakah anak laki-laki ini, idiot, ahaha. Aku bisa sekarat karena tawa." Alam formasi kristal tingkat ketujuh berkata kepada alam transformasi laut tingkat ketujuh, "Jika kamu menyentuhku, anggap itu kerugianku. Haha, aku tidak bisa mengendalikan diri lagi." Sekte Awan Tenang terlalu menakjubkan, untuk benar-benar mengirimkan pelawak seperti itu. Apakah ini untuk membuat kita semua mati karena tertawa? Haha, aku sekarat. Ada beberapa ahli alam transformasi laut dalam kelompok orang ini. Kekuatan mereka tidak biasa, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan para murid yang tersisa dari Sekte Cloud Tranquil ini. Dan kata-kata Ye Yuan benar-benar menusuk tulang lunak mereka. Terhadap ejekan orang-orang ini, Ye Yuan tanpa ekspresi. Dia berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu kesempatan untuk 10 langkah. Setelah 10 langkah, kamu tidak akan memiliki peluang lagi." Aku, Du Yusan, menjelajahi domain selatan dengan bebas selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan remaja lucu sepertimu. Membunuhmu agak menyedihkan. Meninggalkanmu untuk menjadi budak untuk menghibur saudara kami adalah ide yang bagus. Namun demikian, kalian semua membunuh begitu banyak orang dari Sekte Rumah Ungu. Aku hanya dapat mengirimmu pergi menemui Raja Yama. Selesai berbicara, Du Yusan mengangkat tangan sambil tersenyum, mengayunkan telapak tangan ke arah Ye Yuan di udara. Telapak tangan ini tampak lambat, tetapi kenyataannya, cepat, langsung mengumpulkan energi esensi surga dan bumi yang mengerikan, membunuh seniman bela diri alam formasi kristal tingkat ketujuh yang dia sukai dengan sangat mudah. Namun, ledakan angin telapak tangan ini melewati tubuh Ye Yuan seperti angin, senyum Du Yucheng membeku di wajahnya, sementara tawa orang-orang di belakangnya tiba-tiba berhenti. Bab 448, Tetua Du, kamu tidak sengaja kalahkan seorang bocah alam formasi kristal tingkat ketujuh, dan kamu bahkan tidak bisa merawatnya dalam satu gerakan. Ya, apakah kamu mendengar dia berbicara tentang 10 gerakan? Jadi kamu ingin bermain dengannya? Gerakan tadi sama sekali tidak sakit atau gatal kan? Semua orang di belakang jelas tidak percaya bahwa Du Yusan tidak dapat menangani alam formasi kristal tingkat ketujuh. Namun, Du Yusan tahu bahwa dia tidak menahan serangan ini. Dia menggunakan kekuatan 30% penuh. Kekuatan 30% tidak dianggap banyak, tapi itu lebih dari cukup untuk membunuh alam formasi kristal tingkat ketujuh. Namun, bocah di depan matanya ini benar-benar menghindar dengan mudah. Itu sangat tidak normal. Anak laki-laki ini mengatakan 10 gerakan sebelumnya. Jadi tetua ini berpikir untuk bermain dengannya. Aku ingin melihat berapa kali dia bisa menghindari seranganku, kata Du Yucheng dengan ekspresi malu. Mainkan, lalu mainkan, hanya sekelompok ampas, biarkan mereka merasakan apa yang disebut keputusasaan, seseorang setuju. Lagi, aku akan bermain-main dengan sampah kecil ini, Du Yucheng berkata sambil tertawa. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dengan wajahnya menunjukkan penghinaan. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan jarinya, maksud dari isyarat itu benar-benar merendahkan. Ekspresi Du Yucheng berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, kamu mencari kematian." Saat dia berkata, telapak tangan Du Yucheng menyerang sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan 70%, kekuatan tidak bisa disebutkan dalam satu nafas. Satu telapak tangan berlalu, Ye Yuan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti telapak tangan sebelumnya, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Ye Yuan masih memberi isyarat jari telunjuknya dengan tatapan menghina. Kali ini, Du Yusan merasa wajahnya tidak bisa bertahan di sana. Menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya lenyap dari tempatnya berdiri. Sebuah lubang besar diledakkan di tanah di belakang Ye Yuan. Sosok Du Yusan muncul.
Hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan berbalik dan berkata dengan tenang, alam transformasi laut tingkat ketujuh hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Anak nakal bau, itu kamu sendiri yang mencari kematian. Kamu hanya menyalahkan diri sendiri untuk ini. Du Yusan menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Du Yusan meletus sepenuhnya, menatap Ye Yuan dan membombardir tanpa pandang bulu. Energi esensi surga dan bumi yang mengerikan dimobilisasi, meledak ke arah Ye Yuan satu demi satu. Kotoran beterbangan di sekitar tempat Ye Yuan berdiri, menendang awan debu, dan menghalangi pandangan orang. Dalam sekejap, 10 gerakan berlalu, Du Yusan benar-benar merasa seperti pingsan. 10 gerakan sebelumnya, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Di bawah serangan seperti itu, Ye Yuan tidak mungkin bertahan hidup. Tetaplah bermain denganku, bocah busuk ini benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian, ditulis Du Yusan berkata sambil tertawa keras. Hehe. Untuk benar-benar berani membuat marah tetua Du, anak laki-laki ini benar-benar lembut di kepalanya, aku rasa dia sudah meledak menjadi pasta daging sekarang kan. Namun, anak laki-laki ini memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar bisa menghindari 3 putaran pertama serangan Penatua Du, dia juga bisa dianggap cukup mampu. Hanya orang bodoh yang sombong yang kurang ajar karena kemampuannya, orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Orang-orang dari Sekte Rumah Ungu sangat menyadari serangan Du Yucheng. Beberapa gerakan sebelumnya adalah kartu trufnya. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa bertahan hidup di bawah serangan mengerikan seperti itu? Ekspresi Zhang Jing berubah. Serangan Du Yusan sebelumnya terlalu menakutkan, terpisah begitu jauh membuatnya merasa sesak juga. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri alam formasi kristal mungkin bertahan hidup di bawah serangan seperti itu? Zhang Jing baru saja akan mengambil tindakan ketika dia dihentikan oleh Mo Yuntian. Santai sedikit, adik junior Ye bukanlah orang yang begitu sombong. Karena dia berani menerima 10 gerakannya, dia pasti sudah memahami situasinya dalam pikirannya. Suara Mo Yuntian masih belum memudar ketika suara sedingin es datang dari sepetak debu yang tidak beraturan seolah-olah itu berasal dari dunia bawah. Sangat lemah, kamu ampas dari dunia Gale Ganas hanya memiliki sedikit kemampuan ini, karena itu masalahnya, pergilah dan mati. Mendengar suara ini, ekspresi Du Yucheng berubah drastis, kulit kepalanya kesemutan dan perasaan teror mengalir dari lubuk hatinya. Dia secara naluriah merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik dan berbalik untuk menyerahkan diri. Suara raungan naga datang dari dalam debu, naga kolosal angin dan api membawa suara yang membuat jantung orang berdebar-debar menyerbu ke arah Du Yusan dengan kecepatan ekstrim. Tolong, Du Yusan belum lari jauh ketika dia benar-benar ditelan oleh naga kolosal. Jeritan celaka memasuki telinga semua orang, terlepas dari apakah itu murid Sekte Awan Tenang atau orang-orang dari Sekte Rumah Ungu, mereka semua gemetar ketakutan. Terutama Sekte Rumah Ungu, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Semacam perasaan yang disebut ketakutan muncul dari lubuk hati setiap orang, termasuk para tetua alam transformasi laut. Bahkan alam transformasi laut tingkat ke-7 Du Yusan hancur dalam satu pukulan seperti itu. Hanya bertahan selama beberapa saat, dan kemudian Du Yusan terdiam. Angin dan naga raksasa api menghilang, hanya asap hitam yang mengepul. Du Yusan sebenarnya bahkan tidak meninggalkan mayat. Dan saat itu, debu yang diaduk oleh serangan Du Yusan secara bertahap menyebar, mengungkapkan profil Ye Yuan yang tampak sedikit kurus. Mata murid-murid Sekte Rumah Ungu memandang Ye Yuan seperti melihat raksasa kunomor. Transformasi laut setengah langkah ini, bagaimana ini mungkin? Mata tua dari alam transformasi laut Sekte Rumah Ungu hampir jatuh ke tanah. Sesaat yang lalu, dia masih realem formasi kristal tingkat ke-7. Dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar menjadi keberadaan transformasi laut setengah langkah. Tepat pada saat ini, tatapan Ye Yuan juga kebetulan berbalik ke arahnya, dan benar-benar memberinya senyuman, berkata, apakah sangat sedih? Sekarang, bisakah kalian semua memahami perasaan para murid Sekte Awan Tenang? Senyum Ye Yuan tampak seperti bocah lelaki ramah yang sama sekali tidak berbahaya. Tapi siapa yang benar-benar akan menyangka dia bisa menjadi monster ketika diusik? Pemuda ini hanyalah dewa kematian yang turun ke dunia. Lari, cepat lari, tetua alam transformasi laut itu berbalik dan menyerahkan diri. Baru kemudian, kelompok murid Sekte Rumah Ungu terkejut bangun tiba-tiba, berpisah seperti burung dan binatang. Tolong, itu iblis, cepat kabur. Para murid Sekte Rumah Ungu langsung jatuh ke dalam kekacauan yang riuh. Mereka berharap orang tua mereka memberi mereka beberapa kaki lagi agar mereka bisa berlari lebih cepat. Segera, semua sosok mereka berhenti tiba-tiba, seolah-olah sudah ditetapkan pada tempatnya. Karena di depan mereka, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan terbentuk, menutup semua rute pelarian mereka.
Tetua alam transformasi laut yang pertama kali berlari mengepalkan giginya dan melepaskan auranya sepenuhnya, ingin mengisi pertahanannya. Tapi segera setelahnya suara tebasan bergema, mayat yang dimutilasi parah jatuh dari udara. Kali ini, semua orang putus asa. Seorang murid sekte Rumah Ungu berlutut ke arah Ye Yuan dan benar-benar berteriak, "Ampuni, aku tahu kesalahanku, simpan hidup anjingku, lepaskan nyawa tak berharga kami." Gerak lututnya ini mirip dengan wabah, langsung menginfeksi semua murid sekte Rumah Ungu. Murid sekte Rumah Ungu semua berlutut ke arah Ye Yuan, bertobat dan memohon belas kasihan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin, "Ketika kalian semua membunuh anggota sekteku, aku masih di bawah gunung, apakah kamu pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Jika aku tidak berhasil sampai di sini pada waktunya, kemungkinan besar, sekte kalian tidak akan membiarkan unggas atau anjing selamat juga bukan, karena itu, kalian semua pergi dan mati." Bab 449, melihat mayat berserakan di mana-mana, Zhang Jing tercengang untuk waktu yang lama. Hanya 3 bulan atau lebih telah berlalu, dan Ye Yuan sudah ada di tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka sesama murid sekte ini. Tidak hanya dia melompati dari ranah utama penuh, dia bahkan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh alam transformasi laut tingkat ke-7 dalam hal kekuatan tempur. Menyeberangi dunia utama menuju pertempuran, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan Zhang Jing, tapi Ye Yuan menyelesaikannya dengan mudah. Mengingat kembali ketika dia meninggalkan Ye Yuan ke dalam sekte, Zhang Jing merasa seperti itu adalah kehidupan yang lain. Pemuda yang tidak jauh itu ditakdirkan untuk menjadi seseorang dari dunia yang berbeda dari mereka, hanya manusia biasa. Beberapa bulan tidak melihatnya, adik junior Ye sebenarnya sudah dewasa ke level seperti itu, Zhang Jing bergumam pelan. Sebenarnya, keheranan di hati Mo Yuntian tidak kalah dengan Zhang Jing, meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan saat ini sangat menakjubkan, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Membunuh alam transformasi laut tingkat ke-7 dalam satu gerakan, guncangan dari dampak seperti itu terlalu besar. Mendengar desahan emosional Zhang Jing, Mo Yuntian berkata dengan lega, "Itu juga berkat Ye Yuan. Kalau tidak, semua dari kita akan mati di negeri asing. Para murid sekte ini mungkin juga akan mati tanpa kuburan." Mei Zhen dan yang lainnya berkerumun di depan Ye Yuan dan bertanya dengan cemas, "Ye Yuan, tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Apa kamu baik-baik saja?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan masalah besar. Dibandingkan dengan pertarungan dengan Zhao Chenggan, ini sebenarnya hanya bisa dikatakan sebagai pemanasan. Demikian juga, alam transformasi laut tingkat ke-7. Perbedaan antara keduanya terlalu besar." Mei Zhen mengangguk dan berkata, "Bagus kamu baik-baik saja, Ye Yuan. Kamu adalah harapan terakhir dari sekte awan tenang sekarang. Kamu harus berhati-hati untuk tidak memaksakan sesuatu." "Terima kasih atas perhatian Penatua Mei. Aku akan memperhatikan. Dan sekarang sekte kita sudah porak-poranda, di mana, haruskah kita pergi?" Ketika Mei Zhen mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengangkat telinga, ingin mendengar apa yang akan dikatakan Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan sudah berada di tempat semua harapan awan tenang sekte berada. Bahkan Mei Zhen, tetua alam transformasi laut ini juga diam-diam mengambil Ye Yuan sebagai orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, "Karena penatua besar, Master Sekte Luo, dan yang lainnya belum mati, kita jelas harus memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka, tapi kami bukan tandingan Sekte Rumah Ungu sekarang, karena itu, kita hanya bisa menunggu." "Tunggu? Menunggu apa?" Mei Zhen tidak begitu mengerti maksud Ye Yuan dan bertanya dengan bingung. "Tunggu kesempatan, aku percaya bahwa Sekte Rumah Ungu akan menemukan bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini. Di sisi Sekte Awan Tenang segera, mereka pasti akan mengirim seniman bela diri yang lebih kuat ke sini, dan yang perlu kita lakukan adalah berdiri teguh di bagian terakhir dari wilayah selatan ini dan menunggu tanggapan domain utara," kata Ye Yuan. Ketika kata-kata Ye Yuan ini keluar, wajah semua orang berubah. "Maksudmu, kita harus membela Sekte Awan Tenang sampai mati?" Mei Zhen bertanya dengan heran. "Betul sekali, tapi, Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu sangat kuat dan sudah ada sedikit seniman bela diri alam transformasi laut yang dapat mengancam keberadaanmu. Tapi kamu harus tahu bahwa Sekte Rumah Ungu memiliki lebih dari selusin sumber kekuatan alam laut jiwa," Mei Zhen mengingatkan. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Meskipun sulit untuk memahami bahwa Ye Yuan dapat berurusan dengan seniman bela diri alam transformasi laut, kenyataannya terjadi tepat di depan matanya, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa berurusan dengan pusat kekuatan alam laut jiwa menggunakan ranahnya sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahkan jika dia dipukul sampai mati juga. Ambil 10.000 langkah mundur untuk mengatakan,
Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bisa berurusan dengan seniman bela diri alam laut jiwa, Sekte Rumah Ungu memiliki lebih dari selusin alam laut jiwa. Mungkinkah Ye Yuan bisa menyapu bersih semuanya sekaligus? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak akan cukup bodoh untuk bentrok langsung dengan sumber kekuatan alam laut jiwa. Namun demikian, kita masih memiliki Grand Array yang melindungi sekte bukan? Grand Array pelindung sekte, Mei Zhen tertegun, dan kemudian dia berkata dengan bingung, tanpa seniman bela diri alam laut jiwa atau sumber kekuatan dengan tingkat kekuatan sekte master, Grand Array pelindung sekte tidak bisa melepaskan kekuatan sama sekali. Bahkan jika mereka di sini membuat ulang formasi array, mereka paling banyak dapat menahan seniman bela diri alam laut jiwa tahap awal, tapi Master Sekte Rumah Ungu adalah sumber kekuatan alam laut jiwa tahap akhir. Ye Yuan tidak menjawab kata-kata Mei Zhen, tapi dia melirik murid-murid yang tersisa dari awan tenang sekte, berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah sesama senior dan junior bisa percaya padaku, Ye Yuan. Beberapa ratus murid awan tenang sekte yang tersisa ini bisa dikatakan semua adalah murid elit dari awan tenang sekte. Mayoritas dari mereka adalah seniman bela diri alam formasi kristal. Orang-orang ini semua dengan rela tinggal untuk berbagi hidup dan mati bersama sekte, demi memperjuangkan waktu agar kumpulan murid elit itu dapat menyerahkan diri. Sebenarnya, sebelum ini, mereka memiliki kesempatan untuk lari pontang-panting, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal untuk mati tanpa konsultasi sebelumnya. Dari sini, bisa dilihat betapa hebatnya persatuan di antara murid Sekte Awan Tenang. Justru karena Ye Yuan sangat marah pada murid-murid Sekte Rumah Ungu yang menginvasi dan memusnahkan mereka semua. Melihat Ye Yuan mengajukan pertanyaan, murid-murid ini tidak bisa langsung menjawab kecuali saling bertukar pandang. Sebenarnya, menggunakan otak seseorang untuk memikirkannya, berdiri teguh dan bertahan di Sekte Awan Tenang adalah rencana yang buruk. Sekte Rumah Ungu secara praktis telah menyatukan domain selatan dunia tanpa akhir. Sekte Awan Tenang sudah menjadi pulau tunggal. Selama Sekte Rumah Ungu menginginkan, mereka bisa memfokuskan semua kekuatan tembakan mereka untuk menyerang Sekte Awan Tenang. Mengandalkan Grand Array yang melindungi sekte saat ini untuk menahan sekelompok pembangkit tenaga alam laut jiwa, ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Namun, masalahnya adalah apakah Ye Yuan orang bodoh, atau mungkin, Ye Yuan dengan sengaja membuat mereka melompat ke lubang api. Jika Ye Yuan melakukannya untuk mengirim mereka ke kematian mereka, mengapa dia mengambil tindakan yang berlebihan sebelumnya dan menyelamatkan mereka? Adik junior Ye, aku percaya padamu. Junior Ye, nyawa kami diselamatkan olehmu, kamu meminta kami untuk mati. Kami benar-benar tidak akan mengerutkan alis kami. Adik junior Ye, kami akan bertarung denganmu. Setelah beberapa saat hening, suara pendukung para murid Sekte Awan Tenang melonjak seperti air banjir. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatan dan menggunakan tindakan untuk menaklukkan mereka sepenuhnya. Pada titik di mana Sekte Awan Tenang sudah dimusnahkan, Ye Yuan lah yang maju dan mencoba dan membalikkan arus. Hak apa yang mereka miliki untuk tidak mempercayai Ye Yuan? Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan darah panas mereka mendidih. Dalam sekejap ini, Sekte Rumah Ungu yang kuat sampai membuat orang merasa tercekik juga tidak tampak begitu menakutkan lagi. Baik, karena rekan senior dan junior semua mempercayaiku, kita semua akan bertarung dengan baik dengan Sekte Rumah Ungu. Biarkan mereka melihat bahwa Sekte Awan Tenang kita tidak bisa dianggap enteng, Ye Yuan berteriak dengan keras dan jelas. Persetan dengan Sekte Rumah Ungu, kami ingin membuat mereka membayar darah demi darah. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Orang-orang ini tidak asing dengan Ye Yuan. Sejak dia memasuki Sekte Awan Tenang, dia menciptakan keajaiban demi keajaiban. Dan hari ini, siapa yang mengira jika dia bisa menciptakan keajaiban lain? Ye Yuan mungkin sudah benar-benar mengaduk darah panas orang-orang ini. Rekan-rekan magang ini tidak kekurangan semangat untuk memandang kematian dengan tenang di wajah. Yang mereka kurang adalah kepercayaan diri yang kuat. Dan hari ini, Ye Yuan memberi mereka kepercayaan diri. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menekan, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berseru dengan suara yang jelas, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Awan Tenang kita akan mengaktifkan arai besar langit turbit Yin Yang, dan kita akan sepenuhnya menutup gunung. Aku akan menyempurnakan pil obat bagi semua orang untuk meningkatkan kekuatan semua orang secepat mungkin. Pada saat itu, aku perlu meminjam kekuatan setiap senior dan junior. Kita akan bersama-sama mempertahankan pulau tunggal terakhir domain selatan. Bab 450, beberapa hari berikutnya, Ye Yuan tenggelam dalam jadwal yang sangat sibuk. Dia pertama kali memperbaiki beberapa pil esens vigor tingkat transenden, dan dia akhirnya mengisi kembali esensi darah yang hilang sepenuhnya. Sebagai salah satu dari 8 sekte besar, meskipun Sekte Awan Tenang telah menurun drastis, mereka masih memiliki cadangan obat-obatan roh tingkat 3 yang cukup banyak, ada cukup bagi Ye Yuan untuk memperbaiki.
Ketika Ye Yuan sedang memurnikan pil, Xiao Ruyan bertindak sebagai asisten di sampingnya. Dia merekam seluruh proses penyempurnaan pil Ye Yuan sepenuhnya ke matanya. Keluar dari ruang penyempurnaan pil, seluruh tubuh Xiao Ruyan serasa dalam keadaan pingsan. Hanya ketika dia mengamati penyempurnaan pil Ye Yuan dari jarak dekat barulah dia akhirnya tahu betapa hebatnya guru yang dia akui. Ye Yuan jelas menyempurnakan pil obat tier 3, tapi Xiao Ruyan sebenarnya tidak bisa memahami teknik penyempurnaan Ye Yuan. Standar Xiao Ruyan tidak rendah, tapi justru dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seberapa tinggi standar Ye Yuan. Ini bisa dikatakan sebagai penanaman pohon willow secara tidak sengaja, dan pohon willow tersebut akan menjadi peneduh. Xiao Ruyan tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu beruntung, tidak hanya dia bisa bersama dengan Ye Yuan, tapi dia juga bisa meningkatkan keterampilan alkimia. Selanjutnya, Ye Yuan memanfaatkan kuali persegi untuk menyaring sejumlah besar pil obat tier 2 dan tier 3 dan mendistribusikannya ke murid sekte tersebut. Hasilnya adalah bahwa beberapa hari kemudian, kolom badai energi esensi terbentuk di Sekte Awan Tenang. Ada banyak murid yang berhasil menerobos di mana-mana. Banyak murid terjebak dalam keadaan puncak kondensasi roh. Paket pil obat ini menciptakan sejumlah besar murid alam formasi kristal. Bahkan ada minoritas murid realem formasi kristal tingkat ke-9 yang menerobos ke alam transformasi laut tanpa hambatan setelah mengonsumsi pil obat yang disempurnakan Ye Yuan. Kekuatan murid-murid Sekte Awan Tenang naik level secara kolektif. Setelah para murid memperhatikan transformasi seperti itu, kekaguman mereka pada Ye Yuan semua mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dilampaui. Untuk sesaat, prestise Ye Yuan mencapai puncaknya. Gengsi Ye Yuan di antara para murid saat ini kemungkinan besar tidak lagi kalah dengan Master Sekte Luo Qingfeng. Ketika para murid di sana semua menerobos, Ye Yuan membawa Mei Zhen ke pusat formasi Arai Sekte Awan Tenang. Ye Yuan, kamu mengatakan bahwa kamu ingin memulai kembali Arai Besar Surga Turbit Yin Yang. Mungkinkah kita, sisa pasukan ini dan murid yang dikalahkan, benar-benar dapat mengandalkan Arai Besar ini untuk melawan sumber kekuatan alam laut jiwa? Mei Zhen masih bertanya setengah percaya, setengah ragu. Kekuatan formasi Arai tidak hanya bergantung pada peringkat dari formasi Arai, bahkan bergantung pada tingkat orang yang mengendalikan formasi Arai. Saat ini, yang terkuat di antara mereka adalah Mei Zhen, alam transformasi laut. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu tentang formasi Arai dan sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatan dari Arai besar. Mei Zhen tahu bahwa pencapaian jalur formasi Ye Yuan sangat tinggi. Namun, dia hanya alam formasi kristal, bahkan jika dia mengatur formasi Arai, bisakah dia menahan pemboman tanpa ampun dari alam laut jiwas? Ini tidak di dalam dunia mistik di mana Ye Yuan bisa memainkan lawannya sampai mati di dalam formasi Arai. Seniman bela diri alam laut jiwa pasti akan menghancurkan formasi dengan kekuatan. Ketika saatnya tiba, bagaimana mereka harus bertahan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak dapat menopang diriku sendiri, tapi bukankah kita masih memiliki begitu banyak senior dan junior? Mei Zhen berkata dengan heran, tapi murid sekte ini semua tidak tahu formasi Arai. Ye Yuan berkata, tidak masalah jika mereka tidak tahu, aku akan memberitahu mereka. Mei Zhen tidak bisa berkata-kata, sampai sekarang, Mei Zhen juga tidak tahu apa yang Ye Yuan ingin lakukan. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan melakukan sesuatu secara sembarangan dan tidak akan memperlakukan kehidupan murid-murid Sekte Awan Tenang sebagai lelucon. Baiklah kalau begitu, bahkan jika kamu memiliki cara, Arai Besar Surga Turbit Yin yang tampaknya hanya bisa menangani ahli bela diri alam laut jiwa tahap awal kan? Mei Zhen berkata. Haha, ketika aku baru saja memasuki sekte, aku menemukan bahwa formasi Arai ini memiliki banyak kekurangan, sehingga kekuatan formasi Arai menjadi sangat berkurang. Untungnya, domain selatan masih tidak memiliki musuh yang tangguh pada saat itu sehingga sekte tersebut dapat melindungi dirinya sendiri, kata Ye Yuan sambil tertawa ringan. Mei Zhen berkata dengan cemberut, kamu bermaksud mengatakan itu? Kekuatan formasi Arai ini akan jauh melebihi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar, Arai Besar Surga Kekeruhan Yin yang adalah formasi Arai Kuaso Tier 5, itu cukup untuk menahan serangan bertenaga penuh puncak alam laut jiwa, apalagi hanya alam laut jiwa tingkat ke-7. Mei Zhen berseru kaget, sebenarnya ada hal seperti itu, tetapi orang-orang di sekte itu berpikir bahwa ini adalah formasi Arai tingkat rendah tingkat 4 selama ini. Jika dugaanku benar, formasi Arai ini seharusnya mengalami penurunan ketika Sekte Awan Tenang dipaksa untuk bergerak ke selatan. Mungkin formasi Arai kehilangan beberapa bagian yang diperlukan. Mungkin bahkan formasi Arai itu sendiri hilang, dan Master Arai hanya mengandalkan pemahamannya sendiri untuk memulihkan formasi Arai. Tapi ada kekurangan di dalamnya, kata Ye Yuan. Faktanya, dugaan Ye Yuan sudah sangat dekat dengan kebenaran. Saat itu, ketika Sekte Awan Tenang bergerak ke selatan,
sejumlah besar catatan semuanya hilang cukup banyak. Bahkan dua artikel terpenting dari metode kultivasi sekte hilang, apalagi formasi Arai. Saat itu, Master Arai Alam Laut Jiwa hanya memahami rangkaian formasi Arai ini sampai dengan standar 80%. Dia hanya bisa mengembalikan set formasi Arai ini ke tingkat itu. Master Arai kemudian mencoba untuk menyelesaikan Grand Arai Surga Turbit Yin Yang, tapi rangkaian formasi Arai ini agak mendalam, dia tidak bisa memulihkannya bahkan sampai kematiannya sendiri. Dalam sekejap, 1000 tahun berlalu, orang-orang Sekte Awan Tenang telah lama melupakan segmen sejarah ini dan bahkan berpikir bahwa rangkaian formasi Arai ini adalah formasi Arai tingkat rendah tier 4. Tapi kekuatan seniman bela diri domain selatan tidak kuat, kumpulan sekte setengah matang yang melindungi Grand Arai besar ini juga hampir tidak cukup untuk digunakan. Namun, seniman bela diri alam laut jiwa tahap akhir muncul di domain selatan sekarang, kumpulan formasi Arai ini jelas sudah tidak memadai. Sebenarnya ada hal seperti itu. Aku seorang penatua dan sebenarnya tidak tahu sedikit pun, kata Mei Zhen tanpa daya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dengan alamku yang sekarang, aku secara alami tidak dapat mengatur Arai besar surga Turbit Yin Yang, tapi Grand Arai yang melindungi sekte adalah Grand Arai yang lengkap. Kalau hanya memodifikasi sedikit dan menyelesaikan formasi Arai, aku masih bisa mengelolanya, kecuali jika sumber kekuatan dunia angin ganas alam melintasi dunia dapat melintasi lorong, tidak ada yang bisa menahannya. Mendengar penjelasan Ye Yuan, Mei Zhen juga sangat percaya diri saat ini. Tapi, dia menghela nafas dan berkata, ketika Sekte Awan Tenang kita menerima murid sepertimu, itu benar-benar bintang keberuntungan sekte. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mengapa Penatua Mei mengatakan itu? Sejak aku bergabung dengan sekte ini, aku secara alami adalah bagian dari Sekte Awan Tenang. Ketika sekte dalam masalah, aku harus menawarkan sebagian kekuatanku. Kita hanya harus berpegang pada Sekte Awan Tenang, dan Sekte Rumah Ungu tidak akan dapat mengatur situasi di domain selatan dengan santai. Selama domain utara bereaksi, kehancuran Sekte Rumah Ungu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Hanya saja kita harus bergegas sebelum lorong dunia benar-benar terhubung dan memberitahu berbagai sekte domain utara tentang peristiwa yang terjadi di domain selatan. Mei Zhen memahami arti kata Ye Yuan dan berkata dengan sedih, Ye Yuan, tidak perlu terlalu sopan denganku. Apapun instruksi yang kamu miliki, katakan saja. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Penatua Mei tahu keseluruhan cerita tentang masalah ini. Aku berpikir untuk membiarkanmu pergi ke domain utara untuk memberitahu Sekte Pedang, Sekte Bela Diri Surgawi, dan Sekte Es yang mendalam, ketiga sekte ini, dan membuat mereka mengirim orang untuk membantu domain selatan dan membasmi Sekte Rumah Ungu. Situasi saat ini, hanya Penatua Mei saja yang memiliki kemampuan untuk menjalankan misi ini. Meskipun dia sudah lama memiliki harapan, ekspresi Mei Zhen masih berubah dan dia berkata, tidak bisakah orang lain ditukar untuk melakukan hal ini? Aku setidaknya punya kekuatan. Tetap di belakang untuk mengawal sebagian kekuatan juga bagus. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kesulitan dari misimu masih di atas membela sekte. Sekte Awan Tenang hanyalah sebidang kecil tanah, sedangkan apa yang ingin diserang oleh dunia Gale Ganas adalah seluruh dunia tanpa akhir. Jika domain utara kurang mendapat informasi tentang berita dan tidak mengetahui ambisi dunia Gale Ganas, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Karenanya, kamu harus melakukan perjalanan ini apapun yang terjadi. Ekspresi Mei Zhen berkedip sejenak dan berkata dengan Ye Yuan dengan tangan terkatup, Mei Zhen pasti tidak akan gagal dalam misinya. Bab 451, di dataran luas, sosok manusia bergerak. Ini adalah posisi depan Sekte Rumah Ungu, yang berspesialisasi dalam bertanggung jawab untuk menyerang Sekte Awan Tenang dan dua sekte lainnya. Mai adalah komandan tim ahli bela diri ini. Dia adalah sumber kekuatan alam laut jiwa tingkat pertama dan juga tetua besar Sekte Rumah Ungu. Pada saat ini, laporan kesuksesan dua sekte lainnya sudah datang, hanya pihak Sekte Awan Tenang yang tidak memiliki berita. Alis Mai terkunci rapat saat ini, terbukti, moodnya sangat buruk. Kekuatan dua sekte lainnya jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Tenang, mereka semua baik-baik saja, hanya pihak Sekte Awan Tenang dengan kekuatan terlemah yang tampaknya memiliki masalah. Sekte Rumah Ungu mengirimkan 3 komandan untuk memusnahkan 6 sekte besar dan menyatukan domain selatan di bawah kekuasaan Sekte Rumah Ungu. Eselon atas dari 6 sekte besar pada dasarnya sudah terkendali, menyerang sepenuhnya tidak mengeluarkan tenaga. Ketiga komandan semuanya memiliki hubungan yang bersaing dan juga memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berusaha menjatuhkan 3 sekte terlebih dahulu. Tapi siapa yang tahu pihaknya di sini masih punya masalah. Du Yusan, si tolol itu tidak akan benar-benar bisa mengurus Sekte Awan Tenang kan? Mai menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tepat pada saat ini, seorang murid memasuki tenda dan membungkuk kepada Mai. Dan kemudian dia berkata,
melapor ke Tetua Agung, berita datang dari pihak Sekte Awan Tenang, pesta Penatua Du benar-benar dimusnahkan. Sekte Awan Tenang mengaktifkan kembali Grand Arai yang melindungi sekte dan menutup seluruh gunung itu. Ma Yi langsung berdiri, meraih kerah murid itu, dia berkata dengan tatapan galak, "Apa katamu, tentara Du Yusan benar-benar musnah? Mungkinkah Sekte Awan Tenang masih memiliki puncak Sea Transformation atau ahli alam laut jiwa? Du Yusan adalah sumber kekuatan transformasi laut tingkat ke-7. Kecuali jika Sekte Awan Tenang masih memiliki transformasi laut tingkat ke-8 dan keberadaan di atasnya, bagaimana mungkin mereka bisa memusnahkan pasukan Du Yusan sepenuhnya? Tapi tempat buruk seperti Sekte Awan Tenang itu juga tidak memiliki banyak ahli alam transformasi laut. Sekarang, mereka pada dasarnya sudah ditangkap oleh Sekte Rumah Ungu. Bagaimana mungkin sekte tersebut masih memiliki sumber kekuatan seperti itu di dalamnya?" Murid itu tercengang dengan ketakutan dan gugup. Murid juga tidak jelas. 2 hari lalu, murid membawa tim pengintai dan pergi ke Sekte Awan Tenang untuk menyelidiki berita tersebut. Hasilnya adalah kami menemukan bahwa Penatua Du mereka semua dipenggal dan kemudian digantung di luar gerbang sekte. Lebih dari 10 tetua alam transformasi laut semuanya dipenggal, dan mayat mereka ditampilkan di depan umum. Sebuah ledakan kekuatan terbang ke samping telinga murid itu, menghancurkan meja batu di belakangnya menjadi beberapa bagian. "Apa yang kamu katakan?" Ma Yi mengucapkan kata demi kata. Murid itu hampir buang air kecil dan berkata dengan gemetar, "Tetua Agung, tenangkan amarahmu. Tenangkan amarahmu, Sekte Cloud tenang, hehe. Luar biasa, memenggal kepala sebagai peringatan publik, nyali mereka benar-benar sebanyak lemak." Ma Yi tiba-tiba melihat murid itu dan bertanya, "Ada berita apa lagi?" Seperti yang dia katakan, Ma Yi melepaskan kerah murid itu dan melemparkannya keluar. Murid itu dengan tergesa-gesa merangkak dan berkata, "Sekte Awan Tenang bahkan mendirikan sebuah plakat batu di depan gerbang sekte, tertulis di atasnya, 'Pelanggar, bunuh tanpa amnesti.' Hehe, membunuh tanpa amnesti? Aku ingin melihat bagaimana kamu semua membunuh tanpa amnesti. Kirimkan pesanan, seluruh pasukan akan pergi dan berangkat ke Sekte Awan Tenang." Ma Yi berkata dengan dingin. Murid itu merasa seolah-olah dilepaskan dari tekanan yang sangat besar dan bergegas pergi. Di depan gerbang gunung Sekte Awan Tenang, Ma Yi memandangi kepala Du Yusan dan yang lainnya dengan muram, serta plakat batu yang ditulis menggunakan pena kuas dengan tinta merah. "Ayo semua, pergi dan ambil kembali kepala mereka," Ma Yi memerintahkan. Sebuah tim kecil berlari dengan sangat cepat, untuk berusaha mengambil kembali kepala Du Yusan. Namun, ketika mereka baru saja melewati plakat batu itu, beberapa garis cahaya kuning pucat yang mengalir tiba-tiba menari-nari. Jeritan celaka bergema bersama, aliran cahaya ini sangat kuat, dengan sengaja memanen nyawa tim kecil seniman bela diri itu. Dalam sekejap mata, tim kecil itu benar-benar musnah. Wajah Ma Yi sangat muram, dia tahu bahwa ini adalah Grand Arai yang melindungi Sekte Awan Tenang dan telah diaktifkan. Dengan kekuatan Grand Arai, membunuh seniman bela diri ini terlalu mudah. Tapi Ma Yi punya firasat samar bahwa kekuatan arai besar ini sepertinya luar biasa. "Zhu Mingyu, bawalah beberapa orang untuk menguji kekuatan Grand Arai itu. Ingat, berhati-hatilah agar tidak melewati plakat batu itu. Rasakan saja kekuatannya pasti berhasil," Ma Yi mengingatkannya. Zhu Mingyu adalah seorang jenderal di bawahnya, sumber kekuatan puncak alam transformasi laut, mengirimnya untuk menyelidiki kekuatan Grand Arai. Jika Sekte Awan Tenang masih memiliki ahli alam transformasi laut di sana, paling-paling, itu juga bisa mempertahankan arai besar pada standar alam transformasi laut puncak. Zhu Mingyu menambahkan beberapa seniman bela diri alam transformasi laut lainnya sudah cukup untuk mengguncang arai besar. Zhu Mingyu mematuhi perintah dan berbaris keluar, membawa beberapa ahli alam transformasi laut di depan barisan besar. "Semuanya, jangan menahan diri, semua lakukan serangan terkuatmu, kami akan bergandengan tangan untuk memecahkan arai besar ini," kata Zhu Mingyu. Semua orang berteriak serempak dan mulai mengumpulkan energi esensi langit dan bumi dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, aura menakutkan merayap di udara. Serangan seniman bela diri alam transformasi laut puncak sudah sangat kuat, apalagi beberapa seniman bela diri alam transformasi laut tahap akhir. Kekuatan serangan gabungan dari orang-orang ini sama sekali bukan yang bisa ditahan oleh seniman bela diri rata-rata. "Semuanya dengarkan perintahku, fokuskan serangan pada satu titik dari Grand Arai, tembak," Zhu Mingyu berteriak. Di bawah komandonya, 7 hingga 8 serangan yang sangat kuat bergemuruh menuju Grand Arai. Koordinasi orang-orang ini jelas sangat tepat, tempat yang mereka serang tidak sedikit pun meleset, dan waktunya juga dipahami dengan sangat baik, praktis tiba pada waktu yang sama. Tapi arai besar tidak bergerak sedikit pun sementara Zhu Mingyu dan yang lainnya terbang mundur. Beberapa orang memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan, mereka benar-benar terluka oleh kekuatan serangan Grand Arai itu.
Ini, bagaimana Grand Array ini bisa begitu kuat, itu benar-benar tidak bergerak 1 inci pun di bawah serangan gabungan dari Penatua Zu. Kudengar arai besar dari Sekte Awan Tenang disebut arai besar surga Turbit Yin Yang, tapi set formasi arai ini hanyalah formasi arai tier 4 peringkat rendah. Sekte Awan Tenang bahkan tidak memiliki seniman bela diri alam transformasi laut sekarang. Mengapa kekuatan Grand Array ini begitu kuat? Mungkinkah Tetua Agung harus mengambil tindakan secara pribadi untuk dapat memecahkan Grand Array ini? Ekspresi Ma Yi sangat jelek saat ini. Mungkinkah sebenarnya masih ada ahli alam laut jiwa yang tersembunyi di dalam Sekte Awan Tenang? Jika memang begitu, maka itu akan merepotkan, tapi Sekte Awan Tenang hanya memiliki skemapel di alam laut jiwa selama ini. Luo Qingfeng baru saja menerobos belum lama ini. Selain mereka, siapa lagi di Sekte Awan Tenang yang bisa menjadi alam laut jiwa? Ma Yi memeras otaknya dan tidak bisa memahaminya juga. Siapa yang peduli kamu ini apa? Momentum besar Sekte Rumah Unguku sudah terbentuk. Apakah mungkin bagi Sekte Awan Tenang yang kecil masih bisa membalikkan surga? Aku akan mencobanya hari ini. Kekuatan macam apa yang dimiliki formasi arai yang buruk ini? Ma Yi melompat tinggi ke udara dan tiba di depan Grand Array. Hanya untuk melihatnya menghadap telapak tangannya ke langit, menggumamkan ayat-ayat dari mulutnya, energi esensi yang mengerikan langsung berkumpul di sekitarnya. Ini adalah aspek tangguh dari seniman bela diri alam laut jiwa, manuver energi esensi langit dan bumi dengan kekuatan jiwa yang bekerja sama dengan lautan energi esensi hanya mudah, telapak tangan esensi sumbu surga ekstrim, serang untukku. Ma Yi mengumpulkan 80% energi esensi dalam satu tarikan napas. Serangan yang sangat mengerikan terbang menuju Grand Array. Bab 452, Tetua Agung sangat kuat. Jika aku adalah orang yang menerima gerakan ini, bahkan 100 atau 1000 diriku semua akan mati juga. Ya, semua adalah manusia di bawah alam Solsi. Tetua Agung berada pada level yang sama sekali berbeda dari kita. Untungnya, ada Tetua Agung di sini. Jika tidak, kita akan benar-benar tidak berdaya melawan Grabat Array ini. Sekarang Tetua Agung secara pribadi mengambil tindakan. Grand Array ini pasti akan hancur. Sekte Awan Tenang, sekelompok sampah ini benar-benar menjadi kura-kura yang menyembunyikan kepala di dalam tempurung. Saat kami menyerbu ke dalam sebentar, aku pasti akan menarik kepala mereka keluar dari cangkang kura-kura mereka. Ma Yi memang pantas menjadi sumber kekuatan alam laut jiwa. Gerakan Palm Axis Heaven Essence Extreme ini sangat menakutkan. Hanya kekuatan besar itu yang cukup untuk membuat seniman bela diri lainnya merasa takut. Serangan seniman bela diri alam laut jiwa hanya bisa ditahan oleh seniman bela diri alam laut jiwa. Ini adalah pengetahuan umum bagi seniman bela diri. Zhao Chenggan, anak ajaib berbakat semacam itu, melintasi alam untuk bertempur semudah minum air. Tapi untuk membiarkannya bertarung dengan seniman bela diri alam laut jiwa, itu pasti kematian yang didapat. Bahkan seniman bela diri alam laut jiwa yang paling biasa, kekuatan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri alam transformasi laut. Dibandingkan dengan tubuh yang berdaging, jiwa ilahi ternyata lebih dekat dengan surga dan bumi serta semesta alam. Seniman bela diri alam laut jiwa berkomunikasi dengan energi esensi surga dan bumi melalui jiwa ilahi. Kecepatan dan kualitas yang dikumpulkan tidak sebanding dengan seniman bela diri alam transformasi laut. Dan justru keuntungan semacam ini yang dikombinasikan bersama dengan teknik bela diri tingkat 4 yang lebih kuat. Kekuatan seniman bela diri alam laut jiwa membuat hampir semua seniman bela diri di bawah alam laut jiwa merasa putus asa. Murid Sekte Rumah Ungu memiliki keyakinan buta pada alam laut jiwa Ma Yi dan berpikir bahwa serangan ini benar-benar bisa meledakkan lapisan Grand Array. Alam laut jiwa di hati para murid Sekte Domain Selatan sebenarnya hampir sama dengan posisi Kaisar Angin di hati para seniman bela diri dunia Gilganas. Namun, hal itu sama sekali tidak berkembang ke arah yang diharapkan orang-orang di dalam hati mereka. Saat kekuatan telapak tangan Ma Yi akan mencapai lapisan Array, Grand Array itu meledak sekali lagi. Tiba-tiba, lusinan aliran cahaya yang mengalir keluar dari Grand Array, meluncur menuju kekuatan telapak tangan Ma Yi. Wajah Ma Yi menunjukkan senyum percaya diri saat dia memukulkan telapak tangannya, tapi kali ini, ekspresinya berubah drastis. Lusinan aliran cahaya yang mengalir itu membasmi kekuatan telapak tangannya seperti menghancurkan daun-daun mati. Tapi itu belum berakhir. Setelah cahaya yang mengalir itu melenyapkan kekuatan telapak tangan Ma Yi, dia benar-benar datang mengejar Ma Yi. Ma Yi tidak menyangka perubahan seperti itu akan benar-benar terjadi dan ekspresinya berubah secara dramatis. Untuk dapat langsung melenyapkan serangan energi esensi 80% miliknya, kekuatan arai besar ini sama sekali bukan yang bisa dia tahan. Tidak ada waktu tersisa untuk berpikir. Di bawah pandangan semua orang, Ma Yi berbalik dan lari. Namun, kecepatan cahaya yang mengalir sangat cepat. Ma Yi baru saja berlari keluar, dan cahaya yang mengalir menyusulnya.
Suara keras terdengar, di bawah tatapan tertegun murid sekte Rumah Ungu. Siluet jatuh dari udara tanpa daya. Mayat Mai terbanting dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Setiap orang memiliki wajah kosong, dan sebenarnya tidak ada orang yang mengulurkan tangan untuk menerimanya. Sampai masa debu itu berangsur-angsur menghilang, semua orang akhirnya bangun dengan tiba-tiba. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Ada apa dengan Tetua Agung? Mungkinkah Tetua Agung adalah sumber kekuatan alam laut jiwa? Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah oleh Grand Arai? Dia pasti pingsan. Saat ini, Zhu Mingyu keluar dari kerumunan. Dia diledakkan sampai terluka parah oleh kekuatan serangan arai besar itu. Saat ini, dia masih memegangi dadanya, langkahnya agak goyah. Wajah Zhu Mingyu serius, alisnya berkerut erat. Itu juga tidak pasti apakah itu karena cedera atau karena Mai. Zhu Mingyu mendekat, dan sosoknya tanpa sadar berhenti. Tetua Agung dia meninggal. Zhu Mingyu sendiri tidak tahu bagaimana dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa otaknya sedikit kurang. Mai sudah tidak memiliki tanda-tanda vital, dia jelas sudah mati total. Di depan gerbang Sekte Awan Tenang, sangat sunyi, yang terdengar hanyalah suara desiran hembusan angin. Sumber kekuatan alam laut jiwa dari generasinya benar-benar dikunci oleh arai besar. Di seluruh domain selatan, sudah berapa tahun sejak sumber kekuatan alam laut jiwa mati. Zhu Mingyu dan murid sekte Rumah Ungu lainnya tidak dapat menerima hasil ini. Tetapi mayat Mai berulang kali memberitahu mereka bahwa ini adalah kebenaran. Dalam Grand Arai, semua murid berlumuran keringat dari kepala sampai kaki. Tampak agak lelah, tetapi raut wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat, seolah-olah mereka disuntik dengan stimulan. Wajah semua orang memerah, melihat sosok di depan itu, mata mereka menunjukkan ekspresi mengidolakan yang kuat. Mereka semua jelas ingin berbicara, tetapi mereka dengan putus asa menekan dorongan hati mereka, karena takut mereka akan mengejutkan Ye Yuan yang saat ini mengarahkan arai besar. Tiba-tiba, Ye Yuan berbalik perlahan dan berkata dengan dingin, "Sekte Rumah Ungu telah mundur, pertempuran ini, kita menang." Murid-murid Sekte Awan Tenang ini segera meledak dengan tawa menggelegar. Sejak Sky Maple dan Luo Qingfeng ditahan, tidak pernah ada sorak-sorai dan tawa seperti itu di Sekte Awan Tenang. Pertempuran ini terlalu memuaskan untuk kepuasan hati. Hidup Ye Yuan, hidup Ye Yuan. Ye Yuan juga tertawa. Dia tahu bahwa sesama anggota sekte ini telah menahan terlalu lama dan sangat membutuhkan kemenangan untuk melepaskan emosi mereka. Ye Yuan membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa dengan bantuan kekuatan arai besar. Ini adalah kemenangan dengan arti yang luar biasa. Untuk sesaat, seluruh Sekte Awan Tenang mendidih oleh sukacita. Perasaan ini terlalu hebat. Apa yang telah kita lakukan? Kami benar-benar membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa. Haha, untuk dapat membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa, seumur hidup ini juga cukup. Di masa depan, bahkan jika mati demi sekte, aku juga akan mati tanpa penyesalan. Hei, tahukah kamu, itu adalah sumber kekuatan alam laut jiwa. Sumber kekuatan alam laut jiwa, aku benar-benar membunuh alam laut jiwa, haha. Lain kali, aku akan memberitahu putraku bahwa orang tuanya pernah membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa. Sangat memuaskan, aku bahkan berpikir bahwa Ye Yuan mengaktifkan Grand Arai hanya untuk meringkuk seperti kura-kura dan bertahan. Siapa yang tahu bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang, sebuah serangan tunggal dan dia membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa. Murid-murid Sekte Awan Tenang ini semuanya tampak berada dalam keadaan gila, melepaskan emosi mereka dari lubuk hati mereka. Beberapa hari ini, Ye Yuan menjalani pembuatan ulang lengkap dari arai besar surga Turbitin yang, tidak hanya dia memulihkan bagian yang hilang dari arai besar, dia bahkan menghubungkan beberapa ratus formasi arai miniatur di pusat Grand Arai. Ratusan formasi arai miniatur ini dipimpin oleh beberapa ratus murid Sekte Awan Tenang. Ye Yuan dapat mengeluarkan energi esensi dari beberapa ratus orang ini melalui poros arai, dan memberikan aliran dukungan yang stabil untuk Grand Arai surga Turbit Yin Yang. Satu gerakan alam laut jiwa bisa langsung membunuh beberapa ratus murid Sekte Awan Tenang ini. Tapi energi esensi yang dilepaskan oleh murid-murid ini melalui arai besar bisa membentuk serangan mengerikan yang bisa langsung membunuh seniman bela diri alam laut jiwa. Meskipun ini adalah prestasi heroik yang dicapai oleh semua orang yang melakukan upaya bersama, beberapa ratus murid Sekte Awan Tenang sangat terpengaruh seolah-olah mereka mengalaminya secara pribadi. Membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan terakhir kali. Saat ini, mata para murid Sekte Awan Tenang ini memandang Ye Yuan dengan dipenuhi dengan pemujaan fanatik. Kemenangan ini dipersembahkan oleh Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, mereka bahkan mungkin tidak bisa menangkal seniman bela diri alam transformasi laut. Tapi dengan Ye Yuan, mereka membunuh sumber kekuatan alam laut jiwa.
just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a